Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Kusuma Negara Jakarta. Di sini saya akan melanjutkan menjawab soal-soal geometri ruang dari nomor 16 sampai 30. Langsung saja nomor 16 soalnya. Sebuah kerucut dibuat dari selembar karton berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 216 derajat dan jari-jarinya 20 cm. Berapa volume kerucut yang dapat terjadi? Nah, A 8038,4 cm kubik, B 7234,56 cm kubik, C 7065 cm kubik, dan D 2411,52 cm kubik. Yang pertama kita cari itu luas juring. Nah, luas juringnya itu sudut dari juringnya per sudut satu lingkaran penuh dikali rumus luas lingkaran. Berarti 216 per 360 kali per kuadrat. Nah, V-nya itu 3,14, R-nya itu kan 20 tadi. Berarti 3,14 kali 20 kali 20. Nah, itu ini kita kalikan hasilnya 1256. Nah, jadi baru kita kali 216 per 360 dikali 1256. Itu hasilnya 753,6 cm persegi. Lalu lanjut, ini kita perlu ketahui dulu garis pelukis kerucut itu sama dengan jari-jari juring lingkaran. Nah, berarti ini luas juring itu sama dengan luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut itu Pi kali R kali S. Berarti Pi kali R kali S itu sama dengan yang tadi 753,6. Nah, itu kita masukkan Pi-nya itu 3,14. Tadi kan kita udah mengetahui kalau garis pelukis kerucut sama dengan jari-jari juring lingkaran. Makanya di sini 20, tadi kan dia jadi jari-jari juring, tapi kalau dikerucut dia jadi garis pelukis atau S. Jadi 3,14 kali R kali 20 sama dengan 753,6. Nah, R-nya itu ini kita kali 62,8. Terus kalau di sisi sini dia dikali, berarti dia pindah ke sini, dia dibagi. Terus baru kita bagi 753,6 dibagi 62,8 itu hasilnya 12. Berarti jari-jarinya 12 cm. Lalu di sini kita sudah punya S kan, S-nya 20 dan juga R-nya itu 12. Nah, kita belum punya tinggi nih. Kita nyari tinggi dulu. Tingginya itu sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, S-nya itu 20, jadi 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Jangan lupa akarnya, akarnya 400. Jadi ini kita kali 20 kali 20 itu 400, 12 kali 12 itu 144. Nah, ini kita kurangin itu hasilnya 256. Nah, akar dari 256 itu 16. Berarti tingginya itu 16 cm. Sudah ketemu semua nih, kita udah punya semua, baru kita bisa nyari si volume kerucutnya. Volume kerucut itu rumusnya sepertiga kali V kuadrat dikali T. Nah, kita masukkan sepertiga kali 3,14, R-nya tadi 12. Berarti 12 kali 12, T-nya 16. Berarti kali 16. Terus kita kalikan semua, setelah itu 2411,52 cm kubik. Jawabannya itu yang D. Nomor 17. Gambar berikut menunjukkan kap lampu dengan jari-jari lingkaran alas 9 dm dan jari-jari lingkaran atas. Jari-jari lingkaran atasnya itu 3 dm. Nah, luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu tersebut adalah A 188,40 dm persegi, B 301,44 dm persegi, C 376,80 dm persegi, dan D 979,68 dm persegi. Nah, gambar itu ada kayak gini. Di gambar kerucut, gambar si kap lampunya tapi berbentuk kerucut. Jadi yang atas ada kerucut, nah ini juga ada kerucut kecil dan ada kerucut besar. Ini kita nyari dulu garis pelukis yang atas, karena kan di sini ada tingginya 4 kan, kita ambil 4. Nah, terus jari-jarinya itu 3, karena dari sini jari-jari lingkaran atas itu 3 desimeter.
Berarti ini satuan ini bukan senti ya, ini desi. Nah, garis pelukis atasnya berarti akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Kita masukkan T-nya 4 dan R-nya 3. Lalu kita kali 4 kali 4 16 dan juga 3 kali 3 9. Kita tambah itu hasilnya 25. Nah, akar dari 25 itu 5. Berarti garis pelukis yang atas itu 5 desimeter. Nah, garis pelukis yang bawah ini juga garis pelukis yang bawah itu sama dengan akar T kuadrat tambah R kuadrat, sama rumusnya. Tapi T-nya itu 12 karena dari sini kan 8, ini kan dari bawah 8 ditambah 4 jadi 12. Terus dia R-nya di sini 9. Nah, berarti 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, itu sama dengan 144 ditambah 81. Itu hasilnya 225. Nah, akar dari 225 itu sama dengan 15. Berarti garis pelukis yang bawah itu 15 desimeter. Nah, cara cari luas corong kapnya itu atau kap lampunya itu, ini sebenarnya kap lampu, jangan corong ya. Kap lampu itu luas limut yang besar dikurang luas limut yang kecil. Nah, luas limutnya itu kan pi, rumusnya pi kali R kali S. Berarti di sini juga sama, cuman ini yang bedain, ini buat yang besar, ini yang kecil. Nah, itu sama dengan 3,14. Yang besar dulu tadi R 9 kali 9, terus tadi garis pelukisnya udah ketemu 15. Nah, karena yang besar kan yang bawah 15. Terus dikurang 3,14 kali 3 kali 5. Nah, itu kita kalikan semua, itu sama dengan 423,9 dikurang 47,1. Hasilnya itu 376,8 desimeter persegi. Hasilnya itu yang C. Selanjutnya nomor 18, soalnya apabila selisih luas selimut dan luas alas suatu kerucut sama dengan 28 cm persegi dan jumlah keduanya itu 336 cm persegi, maka jari-jari alas kerucut adalah A 22 cm, B 20 cm, C 14 cm, dan D 7 cm. Diketahui itu selisih dan juga jumlah. Berarti kita anggap aja ini LS itu mewakili luas selimut dan LA-nya itu luas alas. Tadi kan luas selimut kurang luas alas itu 28 dan juga luas selimut ditambah luas alas itu 336. Nah, itu kita bisa eliminasi. Berarti kan tambah karena ini tandanya beda kan, min dan plus, berarti itu ditambah biar luas alasnya hilang. Jadi kita punya dua luas selimut sama dengan ini, kita tambah 28 tambah 336 itu 364. Terus berarti luas selimutnya 364 dibagi 2. Nah, itu berarti luas selimutnya 182. Nah, ini udah ketemu luas selimut, berarti kita bisa substitusi si luas selimutnya. Kita bisa pakai yang mana aja, tapi saya pakai yang luas selimut ditambah luas alas itu 336. Nah, luas selimutnya 182 ditambah luas alasnya ini yang kita cari. Nah, itu sama dengan 336. Berarti luas alasnya itu 336 dikurang 182. Nah, berarti luas alasnya itu kita kurang nih hasilnya 154. Udah ketemu luas alas. Nah, luas alas kerucut itu kan lingkaran. Nah, luas alasnya itu berarti PR kali PR kuadrat kan karena lingkaran. Nah, itu tadi udah ketemu luas alasnya 154. Nah, terus pi-nya kita bisa pakai 22/7 kali R kuadrat. Nah, R kuadrat itu berarti 154 kali 7/22. Karena kan ini dia pindah ke sini. Nah, berarti R kuadratnya itu ini 54 bagi 22 itu hasilnya 7. Nah, berarti R kuadratnya itu sama dengan 7 kali 7. Nah, berarti R-nya itu 7. Berarti jari-jarinya 7 cm atau yang D. Berarti jawaban nomor 18 itu D. Selanjutnya nomor 19, soalnya pemberat suatu pancing terbuat dari timah yang berbentuk kerucut dengan diameter alas 0,4 dm dan tingginya itu 0,5 dm. Dengan pi-nya diketahui 3,14.
Nah, jika berat 1 cm kubik timah adalah 7,8 gram, maka berat pembuat pancing adalah A. 489,8 gram, B. 244,9 gram, C. 163,3 gram, dan D. 81,4 gram. Diketahuinya di sini berarti tadi kan diketahuinya tingginya itu tadi 0,5 desimeter. Nah, itu sama aja karena di sini kan tadi diketahuinya itu jika beratnya itu cm kubik, maka semuanya yang desimeter kita ubah ke cm dulu. Nah, itu berarti 5 cm dari 0,5 desimeter itu sama dengan 5 cm. Terus jari-jarinya 0,2 desimeter sama dengan 2 cm. Karena kan ini diameter, jadi kalau misal jari-jari masih harus dibagi 2 lagi, berarti jari-jarinya 0,2. Nah, volumenya itu, volume kerucut itu sepertiga kali V kuadrat kali T. Jadi kita masukkan semua, Pi nya 3,14 dan R nya 2, berarti 2 kali 2, T nya itu 5. Ini kita hitung semua, hasilnya itu nanti 20,933. Berarti beratnya itu sama dengan 20,93 kita kali, ini kan masih satuannya itu cm kubik. Sedangkan tadi itu buat ke gram, dia itu setiap 1 cm kubik itu ada 7,8 gram. Nah, berarti 20,93 itu kita kali 7,8. Nah, itu hasilnya 163,2774. Nah, itu kita bulatkan dari 277 ini, kita bulatkan sama dengan 163,3. Berarti satuan itu gram. Jawaban itu yang C. Selanjutnya nomor 20, soal itu sebuah bola berdiameter 21 cm. Nah, luas permukaan bola tersebut adalah A. 4851 cm persegi, B. 1386 cm persegi, C. 462 cm persegi, dan D. 264 cm persegi. Kita suruh caranya itu luas permukaan. Luas permukaan sama dengan rumusnya permukaan bola kalau misalnya pakai diameter itu Pi kali D kuadrat. Nah, berarti langsung saja Pi-nya 22/7, karena kan diameter itu masih 21 itu masih kelipatannya 7. Nah, 22/7 kali 21 kali 21. Nah, ini 7 sama 21 nya kita bisa bagi, ini 1, ini 3. Nah, berarti 22 kali 3 itu 66, 66 kali 21. Nah, itu hasilnya 1386 cm persegi. Nah, itu jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 21. 21. Diketahui luas permukaan sebuah bola 154 cm persegi. Nah, volume bola tersebut adalah A. 1437 sepertiga cm kubik, B. 479 2/3 cm kubik, C. 359 1/3 cm kubik, dan D. 179 2/3 cm kubik. Kita pertama cari diameter dulu, karena diketahuinya cuma luas permukaan bola tadi. Nah, itu rumusnya kalau bisa pakai diameter itu Pi kali D kuadrat. Ini kita masukkan luas permukaan itu tadi rumusnya ini sama dengan 154. Nah, Pi nya itu 22/7, karena pasti tahu 154 itu bisa ya kelipatan 7, ingat-ingat. Nah, ini D kuadrat. D kuadrat itu berarti 154 dikali 7/22, karena kan ini pindah, berarti ini dia kebalik. Nah, D kuadrat itu sama dengan tadi 154 bisa dibagi 22, nah itu berarti 7 kali 7. Nah, D nya itu berarti 7 cm. Sudah ketemu diameternya, kita bisa nyari volume si bolanya sekarang. Nah, volume bola itu kalau misal pakai diameter, rumusnya 1/6 kali Pi kali D pangkat 3. Ini kita masukkan semua, 1/6 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Itu sama dengan 179,66667. Nah, itu sama dengan, ini kita jadikan pecahan si desimalnya, itu sama dengan 179 2/3 cm kubik. Nah, jawaban itu yang D. Lanjut nomor 22, soalnya diketahui volume sebuah bola 972 pi cm kubik. Nah, luas kulit bola itu adalah A. 324 pi cm persegi, B. 162 pi cm persegi, C. 108 pi cm persegi, dan D. 81 pi cm persegi. Berarti kita harus pertama cari itu
diketahui volumenya itu kita bisa cari jari-jarinya. Nah, rumus volumenya bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, tadi si volumenya diketahui 972 pi. Nah, berarti R pangkat 3 ini 972, ini pindah ke sini jadi 4/3, pindah jadi 3/4. Terus pi-nya juga hilang kan, karena dia dipindah juga jadi bagi. Jadi pi bagi pi itu kan 1. Jadi dia nggak ada pas di sini. Nah, R pangkat 3 itu sama dengan nih, kita operasikan itu hasilnya 729. Nah, berarti ini udah nggak R pangkat 3 lagi, karena kan di sini udah kita akarkan ya, akar kubik. Nah, itu 729 itu hasilnya 9, berarti 9 cm jari-jarinya. Baru kita bisa cari luas permukaannya, karena yang ditanyakan luas kulit kan alias luarnya doang nih. Berarti luarnya doang itu kalau bahasanya biasanya itu luas permukaan. Nah, luas permukaannya itu sama dengan rumusnya 4πr kuadrat. Ini luas permukaan bola. Nah, itu sama dengan 4pi dikali tadi jari-jarinya itu 9, berarti 9 kuadrat. Nah, sama dengan 4pi dikali 81, kita kali hasilnya itu 324 pi. Berarti 324 pi cm persegi. Jawabannya itu yang A. Lanjut ke nomor 22. Jika jari-jari sebuah bola dilipat gandakan menjadi 2 kalinya, maka kenaikan persentase pada luas permukaan bola akan menjadi A 100%, B 200%, C 300%, dan D 400%. Nah, berarti kita bandingkan aja luas permukaan 1 sama luas permukaan 2. Nah, yang luas permukaan 1 itu R-nya masih jari-jari biasa, R 1R. Berarti kalau yang kedua tadi kan dilipat gandakan, berarti jari-jarinya itu jadi 2R. Nah, kita bandingin kayak gini, 4pi. R kuadrat banding 4pi kali 2R kita kuadratkan. Nah, sama dengan 4pi R kuadrat dibanding 4pi. Ini kita kuadrat itu sama dengan 4R kuadrat. Nah, berarti kan ini 4pi-nya sama, ini 4pi-nya sama. Nah, itu jari-jarinya doang yang bisa jadi pembanding. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 4, berarti 1/4. Nah, dari 1, kenaikan dari 1 menjadi 4, berarti 100% jadi 400%. Kenaikan kan, bukan perbandingannya. Jadi kenaikannya dari 100 ke 400 itu naik 300%. Berarti jawabannya itu yang C. Selanjutnya nomor 24. Soal itu diketahui volume sebuah bola adalah 200 cm kubik. Berapakah volume bola setelah jari-jarinya bertambah panjang 10%? Nah, A 258,6 cm kubik, B 260,4 cm kubik, C 266,2 cm kubik, dan D 274,5 cm kubik. Diketahui itu tadi R kita mau tambah 10%, lalu volume bola awal itu 200 cm kubik. Dan ditanya itu volume yang baru atau setelah R nanti kita tambahkan 10% panjangnya. Kita cari dulu jari-jari awalnya. Nah, volume tadi kan 200 cm kubik. Nah, volume bola itu 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Itu kita masukkan 4/3 kali 3,14 kali R pangkat 3. Nanti kita kali itu hasil 4,187. Nah, itu kita ini pindah jadi bagi, jadi R pangkat 3 itu 200 bagi 4,187. Nah, itu kita bagi hasilnya 47,77. Nah, ini kita akar kubikin, itu berarti jari-jarinya jadi 3,63 cm. Nah, berarti kita baru bisa nih cari R pas udah ditambah 10% nya. Yang pertama dulu kita cari 10% dari si R yang tadi. Nah, itu 3,63 dikali 10% itu sama dengan 0,363. Nah, baru nih R yang udah kita tambah panjang 10%, kita tambah berarti 3,63 ditambah 0,363 sama dengan 3,993 cm juga. Berarti pi bola setelahnya tadi kan rumusnya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Ini kita masukkan semua. R-nya 3,99 pangkat 3. Nah, ini kita pangkatkan 3 itu hasilnya 63,52. Nah,
Nah, itu kita kalikan semua, hasilnya 265,94. Kita bulatkan itu jadi 266 cm kubik. Jawabannya itu yang C. Nah, jawabannya C itu ada 0,2, tapi ini karena masalah perkomaan. Nah, ini kalau misalnya tadi kita masukkan 3,993 itu nanti hasilnya 266,52. Nah, itu malah kejauhan. Nah, itu masalah perkomaannya aja, pembulatan bilangannya aja. Itu jawabannya yang paling dekat itu yang C. Selanjutnya nomor 25. Dua buah bola masing-masing berjari-jari 16 cm dan 5 cm. Selisih luas permukaan kedua bola tersebut dengan Pi 22/7 adalah titik-titik cm persegi. Nah, yang A ada 968, B 1452, C 2178, dan D 2904. Selisih, kita cari yang luas permukaan 1 kurang luas permukaan 2. Nah, itu rumus luas permukaan dari bola itu 4pi r kuadrat. Nah, berarti ini sama, tapi yang membedakan itu jari-jari. Yang pertama kan tadi 16, yang kedua baru 5. Nah, berarti 16 dikali 16. Kalau yang ini, kalau ini 5 kali 5. Terus ini kita kalikan semua, ini juga kita kali. Itu hasilnya 3218,28 dikurang 314,28. Nah, itu kita kurang hasilnya 2904. Jawabannya itu yang D. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 26. Atap sebuah gedung berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 21 meter. Bagian luar atap dicat dengan biaya Rp20.000 tiap meter perseginya. Nah, biaya yang diperlukan seluruhnya adalah, nah ini pilihannya, yang A ada Rp55.440.000, B Rp27.720.000, C Rp13.860.000, dan D Rp6.930.000. Kita cari dulu luas atapnya. Jadi kan luas atapnya itu setengah luas permukaan bola kan. Nah, luas permukaan bola itu 4pi r kuadrat, berarti setengah kali 4pi r kuadrat. Nah, itu ini kita bisa coret 4-nya, ini 2, ini 1, berarti 2pi r kuadrat. Nah, ini kalau misalnya pakai jari-jari, nah kalau misalnya pakai diameter itu 2pi kali 1/4 kali d kuadrat. Karena kan ini kuadrat ya, berarti 1/4. Nah, itu 2 kali 2/7 kali 1/4 kali 441. Ini cuma memudahkan perhitungan aja, jadi kita bisa pakai 22/7. Kalau misalnya kita pakai D, nah kalau misalnya kita pakai R, ini kita bagi 2, nanti kan hasilnya bukan kelipatan 7 lagi. Nah, itu hasilnya nanti kita kali semua, kita operasikan, itu hasilnya 693. Nah, satuannya itu karena tadi luas berarti meter persegi. Nah, biayanya karena tadi kan tiap meter perseginya itu 20.000. Nah, berarti biayanya itu 600 yang tadi udah kita cari nih luasnya, kita kali 20.000. Nah, berarti 13.860.000 rupiah. Nah, jawabannya itu yang C. Selanjutnya nomor 27. Benda yang tampak pada gambar di bawah terbentuk dari kerucut dan belahan bola. Kita bisa lihat gambarnya, yang atasnya itu kerucut dan yang bawahnya itu bola. Di sini ada keterangan tingginya. Dari sini ke sini itu 10, terus dari sini ke sini itu 24. Berarti ini 24 itu bisa jadi tinggi kerucutnya ya. Dan ini luas tinggi seluruhnya itu 34 cm. Nah, pertanyaannya itu luas permukaannya adalah A 1382,6 cm persegi, B 1444,4 cm persegi, C 1758,4 cm persegi, dan D 2135,2 cm persegi. Diketahuinya tinggi kerucut kan tadi kita bisa lihat di sini sampai sini itu berarti tinggi kerucut, dan juga R ini kan dari sini tengah-tengah dari sini itu 10, berarti itu R10. Nah, pi-nya itu 3,14. Karena kan R10 kita nggak bisa pakai 22/7 karena bukan kelipatan 7. Yang pertama kita cari dulu garis pelukisnya. Karena kan diketahui ada jari-jari dan juga ada tingginya. Itu berarti
R-nya tadi 10, T-nya itu 24. Nah, kita 10 kali 10 itu 100, terus 24 kali 24 itu 576. Ini kita tambah, itu hasilnya 676. Itu akar dari 676 itu 26. Berarti garis lukisnya itu 26 cm. Baru kita bisa cari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu Pi kali R kali S. Karena kita kan mau cari kan luas permukaan, berarti kita harus cari luar-luarnya aja. Ini kan soalnya alas itu di dalam, berarti dia nggak pakai lagi. Nah, berarti Pi-nya 3,14 tadi, R 10 dan S tadi 26. Ini kita kali semua hasilnya 816,4. Berarti satuan itu cm persegi karena luas. Selanjutnya kita mencari luas tengah bolanya. Luas tengah bolanya itu rumusnya setengah kali luas bolanya kan 4 pi r kuadrat, berarti setengahnya dari rumus 1 full bolanya itu berarti sama dengan 2 pi r kuadrat. Nah, 2 kali 3,14, R tadi 10 kali 10. Ini kita kalikan semua, itu 2 dikali 314 sama dengan 628 cm persegi. Nah, kita tinggal total luas permukaan total itu berarti tadi luas selimut kerucut ditambah luas tengah bola, yaitu tadi 628 tambah 816,4. Hasilnya itu 1444,4 cm persegi. Jawabannya itu yang B. Selanjutnya nomor 28. Sebuah bangun terbentuk dari setengah bola dan tabung seperti tampak pada gambar berikut. Gambar seperti ini. Nah, volume bangun tersebut adalah titik-titik dengan pi 22/7. Nah, A-nya itu pilihannya A 519,75 desimeter kubik, B 609,58 desimeter kubik, C 699,72 desimeter kubik, dan D 879,39 desimeter kubik. Diketahuinya tadi kan masih dalam senti semua ya. Nggak apa-apa, kita hitung aja, baru terakhir kita konversikan ke desimeter. Jadi diketahuinya di sini saya tulis semua, ada diameter di sini kan 70, berarti R-nya itu berarti D bagi 2. Nah, berarti 70 bagi 2 itu 35, dan tingginya itu tinggi tabung itu ada 135. Nah, V bangun itu berarti volume tabung ditambah volume setengah bola kan, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Nah, itu kalau volume tabung itu PR kuadrat kali T, dan volume setengah bola itu, ini volume satu bolanya itu 4/3 kali PR pangkat 3, tapi ini setengah, kita kali setengah. Kita masukkan aja semuanya yang udah kita diketahui, karena ini nggak ada buat mencari lagi, cuma yang penting kita bisa mengamati gambar tersebut ya. Nah, Pi-nya itu 22/7, R-nya itu 35, berarti 35 kali 35, dan T-nya tadi ini 135. Terus buat bolanya 4/3 kali 22/7, R-nya 35, 35 kali 35, dan kali setengah. Nah, ini kita bisa bagi 4, bagi ini 2, ini 1. Dan ini 35 bagi 7, ini 5, ini 1. Ini juga sama, 35 bagi 7, ini 5, ini 1. Nah, ini kita kalikan semua, hasilnya 750 ditambah 89.833. Nah, itu kita tambahkan itu sama dengan 609.583 cm kubik. Nah, kita ubah ke desimeter, itu hasilnya 609,58 desimeter kubik. Jawabannya itu yang B. Nomor 29. Sebuah bola berada di dalam sebuah tabung. Lihat gambar. Nah, gambar itu seperti ini. Nah, kulit bola itu tepat menyinggung alas, tutup, dan selimut tabung. Jika luas selimut tabung sama dengan 196 pi cm persegi, luas kulit bola adalah titik-titik cm persegi. A 196, B 616, C 784, dan D 874. Nah, ini kita harus ketahui dulu tinggi tabung itu, kalau misal bolanya itu menyinggung pada tabung, sama-sama menyinggung dua bangunnya, berarti tinggi tabung sama dengan D bola atau 2R bola.
Nah, jadi ini udah ada tadi luas selimut tabung. Nah, itu rumus luas selimut tabung itu 2pi kali R kali T. Nah, itu sama dengan 196 pi. Nah, berarti ini pi sama pi kan sama nih. Ini berarti 1, ini 1 kan. Jadi dia hilang. Bukan hilang tapi sudah 1. Nah, 1 itu kalau dikali kan tetap aja nilainya. Berarti tidak dianggap. Nah, berarti 2R. Nah, tadi kan diketahuinya tinggi tabung itu sama dengan D bola. Berarti 2R. Nah, berarti 2R kali 2R itu 4R kuadrat itu sama dengan 196. Nah, R kuadrat itu 196 bagi 4 itu hasilnya 49. Berarti R-nya itu akar dari 49 yaitu 7. Berarti jari-jarinya itu 7 cm. Lalu baru kita bisa mencari luas permukaan bolanya. Itu rumusnya 4pi R kuadrat 4 kali 22/7, karena kan tadi jari-jari 7 masih kelipatan 7. Berarti kali 7 kali 7 sama dengan 616 cm persegi. Jawabannya itu yang B. Nomor 30, sebuah tabung tingginya 15 cm dan volumenya 2310 cm kubik. Nah, maka volumenya bola terbesar yang dapat masuk ke dalam tabung tersebut adalah A. 143,73 cm kubik, B. 205,3 cm kubik, C. 616 cm kubik, dan D. 1437,3 cm kubik. Nah, kita cari jari-jarinya dulu. Tadi kan volume tabungnya 2310. Nah, volume tabung itu rumusnya pi R kuadrat kali T sama dengan 2310. Kita masukkan pi-nya 22/7 kali R kuadrat kali tadi T-nya 15 kali 15 sama dengan 2310. Nah, R kuadrat sama dengan 2310. Ini kesini jadi 7/22 terus per 15. Itu kita operasikan, ini hasilnya 49. Terus berarti jari-jarinya ini kan masih R kuadrat. Nah, berarti jari-jarinya itu akar dari 49 itu 7. Berarti jari-jarinya itu 7 cm. Lalu baru kita bisa cari volume bolanya. Volume bolanya itu 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Nah, berarti 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, itu hasilnya kita kalikan semua, hasilnya itu 1437,3 cm kubik. Jawabannya itu yang D.